Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita hidup di tengah dunia ini adalah berkat. Hidup bukan semata, melainkan sudah diatur dan ditangani oleh Allah yang pernah menghadirkan kita di tengah dunia ini. Itu sebabnya manusia, siapapun dia, hidup di atas dunia, hidup di dalam berkatnya Tuhan. Lebih daripada itu, apabila setiap umat manusia yang ada di dalam dunia ini hidup di dalam percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan, pasti dia akan disertai dengan banyak sekali berkat. Kita akan belajar sedikit kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan mengapa orang bisa percaya kepada Tuhan. Mengapa setiap umat manusia yang ada di dalam dunia ini terus percaya akan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Berdasarkan Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-7, itu berbicara tentang Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia, dan Yohanes sebagai pembuka jalan bagi Yesus Kristus di dalam dunia ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai ayat 7 itu bunyinya demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Prinsip hidup sebagai seorang hamba Tuhan di tengah dunia ini, siapapun dia, motivasi di dalam setiap pelayanannya adalah agar umat kepunyaan Tuhan yang mendengar kesaksian berita Injil Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu perlu mengalami dan percaya di dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada yang lain sebagai seorang hamba Tuhan melayani Tuhan di tengah dunia ini agar umat Tuhan percaya dan terus berimani. Mengapa? Karena di dalam percaya, keyakinan, dan di dalam iman itu pasti ada berkat-berkat yang menyertanya. Kehidupan di dunia ini maupun juga kehidupan yang akan datang. Yohanes Pembaptis, dia punya kerinduan khusus agar orang Yahudi pada waktu itu, mereka perlu diselamatkan. Mereka perlu menerima terang yang sesungguhnya itu. Banyak orang Yahudi menganggap bahwa Yohanes itulah yang adalah pembawa terang itu. Tetapi anggapan itu adalah anggapan yang sia-sia. Pikiran yang bukan sebenarnya. Yohanes itu adalah salah satu di antara para utusan perjanjian baru, penyambung lidah para nabi pada perjanjian lama. Dia adalah seorang yang menyaksikan terang yang sesungguhnya itu datang ke dalam dunia ini. Itu sebabnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes maupun juga Rasul Paulus, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang selama ini tanpa lelah, tanpa berhenti-henti melayani Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus di tengah dunia ini, adalah kerinduan untuk orang harus percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa? Ada rahasia. Pasti di balik percaya itu banyak sekali berkat yang kita bisa terima. Berkat rohani,
maupun juga berkat jasmani. Salah satunya adalah ketika orang percaya dan mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, ketika orang itu memindahkan diri dari kehidupan yang lama ke dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, saat itu dia telah dibuat atau Allah membuat dia menjadi anaknya. Allah membuat dia menjadi anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 dan ayat 12. Yesus datang ke dalam dunia. Ada orang yang tidak menerimanya. Padahal dia datang ke dalam dunia untuk mereka, tetapi tidak menerimanya. Tapi barang siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat yang mengawali segala berkat yang kita mau nikmati di dalam kehidupan di dunia ini maupun juga di dunia kekekalan yang akan datang. Berkat pertama itu adalah kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia menjadi anak Tuhan, anak Allah. Itu artinya bahwa kita bukan lagi orang-orang yang ikut-ikutan, atau kita menjadi orang-orang para pengikut-pengikut yang menjadi hambanya. Kita mau membantu Tuhan. Kita mau membantu kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan untuk menikmati hal-hal tertentu. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah itu adalah supaya di dalam perjalanan kehidupan ini, di dalam situasi dan kondisi apapun, selalu orang percaya menyebut Tuhan itu adalah Bapa di dalam kehidupannya. Di tengah pergumulan dan persoalan hidup, Tuhan mau supaya kita harus menjadi orang-orang yang layak untuk menyebut Tuhan itu adalah Bapa di dalam kehidupan. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Allah, kita berhak untuk menerima dan menikmati segala yang datang, segala yang daripada Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang disebut untuk menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Itu artinya bahwa segala yang dijadikan oleh Tuhan bagi orang yang percaya, yang telah menjadi anak-anaknya, itu semuanya berhak untuk kita mendapat, berhak untuk kita menerima, berhak untuk kita menikmati, saudara. Kenapa? Karena kita sudah dibuat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, modal utamanya untuk kita dibuat menjadi anak-anaknya adalah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Sebagai anak-anak Allah, dia berhak mendapat roti. Sebagai anak-anak Allah, dia berhak untuk meminta apapun yang dia inginkan. Sebagai anak-anak Allah, berhak untuk mendapat pemeliharaan khusus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita di tengah dunia yang mengalami kekurangan dan keterbatasan, Tuhan tidak membiarkan kita. Apapun yang kita inginkan, semua akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebagai umat kepunyaan Tuhan,
bangsa Israel Tuhan tidak pernah membiarkan. Di dalam perjalanan di padang belantara, di padang gurun, Tuhan tidak membiarkan mereka. Dia memberikan roti, dia memberikan daging burung puyuh. Dia juga menyelamatkan mereka dari berbagai macam lawan-lawan, dari berbagai macam kecapean, keletihan, berhadapan dengan laut. Mereka ditolong oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan membuat bangsa Israel itu adalah umat kepunyaan Tuhan. Anak-anak Allah. Mereka banyak mengalami banyak penderitaan. Ada tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Tetapi di dalamnya Tuhan pihak mereka. Dan kemenangan itu selalu ada pada mereka. Kenapa? Itu karena Tuhan membuat mereka menjadi anak-anak Allah. Begitupun juga sebagai orang percaya yang ada di dalam dunia ini. Saya dan saudara, kita semua, ketika kita mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya berhak menerima apapun, berhak untuk menikmati apapun yang kita mau nikmati di tengah dunia ini. Saudara, itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah takut dan khawatir. Kita tidak pernah bimbang dan ragu untuk meminta kepada Tuhan. Apapun yang kita rindukan, menjadi pergumulan apapun di dalam kehidupan kita. Tuhan bilang, kamu cari, kamu akan dapat. Minta, aku akan berikan kepadamu. Ketuk, pintu akan dibukakan. Itu berkat-berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Salah satu jalan untuk kita menerima berkat dari Tuhan itu adalah dengan jalan melalui minta kepadanya. Itu sebabnya doa itu bukan main-main. Sebagai orang percaya yang adalah anak-anak Allah, doa itu penting karena ini hubungan kita dengan Tuhan. Saluran berkat yang bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita adalah melalui doa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6 itu berkata, kalau kamu mau berdoa, masuk di dalam kamarmu, berbicara dengan Bapamu yang tersembunyi itu. Bapamu akan melihat yang tersembunyi, akan membalaskan kepadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau percaya, kalau saya percaya, kita punya Bapa bukan di dalam dunia. Bapa yang sesungguhnya, yang pernah menghadirkan kita di tengah dunia ini adalah di dalam surga. Dari surga memandang kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Kita juga berhak mendapatkan pemeliharaan dari surga. Sebagaimana Tuhan memelihara burung-burung di udara yang tidak mempunyai kebun, tidak mempunyai rumah. Dia memelihara bagi orang percaya yang sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin dia membiarkan kita. Seringkali banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kehidupannya itu dengan kekhawatiran, bimbang dan ragu akan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan sesuatu apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Minta kepada Tuhan, dia akan memelihara. Minta kepadanya, dia akan memeliharanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita terus percaya akan Tuhan. Hasil daripada kita percaya itu, dia akan membuat kita menjadi anak-anak Allah. Hal yang kedua, sebagai orang yang percaya, berkat yang kedua bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan adalah kita tidak akan mengalami kematian pada kematian yang kedua. Kita terlepas dari kematian yang kedua, saudara. Namanya kematian di dalam kehidupan orang yang percaya, kita tidak akan mengalami kematian itu. Kenapa? Karena kita sudah percaya. Berkat dari percaya itu adalah kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, soal kematian itu adalah
bagian daripada setiap umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Entah itu kita yang percaya maupun juga mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua orang harus mati, saudara. Karena ini adalah upah dosa. Upah dosa itu maut. Tapi karunia Allah itu hidup yang kekal. Di dalam Yesus mengalami kehidupan yang kekal. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kematian yang kedua kita tidak akan mengalaminya. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Semua umat manusia pasti akan mengalami kematian. Tapi bagi orang percaya, orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit, dan itu dibangkitkan oleh Tuhan Allah sendiri untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya akan bebas dari kematian yang kedua. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan mengalami kehidupan yang kekal, tapi kita tidak akan mengalami binasa. Itu sebabnya pengaruh besar untuk kita percaya, untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya akan bebas dari kematian yang kedua. Itu artinya bahwa orang percaya yang mati di dalam Tuhan akan bangkit bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maut dan kerajaan maut akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Tetapi Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11, barang siapa yang menang, ia akan menderita. Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita tidak akan mati selamanya di tengah dunia ini, bersama-sama dengan langit dan bumi yang lama dan segala sesuatu yang sedang kita lihat, kita nikmati ini. Bagi orang percaya akan mewarisi di dalam kerajaan surga yang kekal. Bagi setiap orang yang percaya, adakah ada orang percaya yang masih ragu-ragu akan Tuhan Yesus Kristus? Adakah ada orang percaya yang masih bimbang, masih ragu-ragu, masih mendua hati, di mana dia membuat kita menjadi anak-anaknya itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang ragu-ragu akan Tuhan, mereka tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan itu bukan main-main. Percaya kepada Tuhan artinya percaya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, saudara. Itu sebabnya kalau kita percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, jangan bimbang dan ragu akan Tuhan. Kalau hal lain kita bisa bimbang, kita bisa ragu, kita juga bisa berpikir panjang lebar. Tapi untuk Tuhan Yesus Kristus dan kita percaya kepadanya, kita tidak pernah bimbang dan ragu. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan dan kita dibuatnya menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita sudah dimeteraikan kematian yang kedua, itu tidak akan kita alaminya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa kita belajar pada malam hari ini. Saudara, jangan sampai keyakinanmu menjadi kendor. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan yang sudah kita percaya. Kita sudah melihat siapakah Dia. Kita sudah merasakan segala berkat-Nya. Kita sudah merasakan segala berkat-Nya. Kita sudah merasakan tangan-Nya. Kita sudah merasakan segala jaminan dan pemeliharaannya. Kita sudah merasakan segala jawabannya. Semuanya kita sudah nikmati. Kita tidak mengalami kekurangan apa-apa dengan Tuhan. Percaya terus. Iman akan membawa dan mengantar kita kepada kemenangan. Dan kematian yang kedua kita akan kalahkan. Dan itu semua sudah dikalahkan oleh kematian Yesus Kristus. Dan melalui kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Shalom.